Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat dalam masa biasa yang ke-21. Hari ini Gereja Semesta merayakan peringatan wajib Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, yang besok pestanya akan kita rayakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa penghibur orang berduka cita, dengan belas kasih Engkau telah menerima cinta kasih dan air mata Santa Monica demi bertobatnya Santo Agustinus, putra sulungnya. Semoga berkat pertolongan mereka berdua kami selalu menangisi segala dosa dan memperoleh kasih sayang-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga teladan hidup Santa Monica yang tiada henti jemu-jemu untuk berdoa kepadamu juga memberi inspirasi kepada kami untuk selalu bertekun dalam doa-doa kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari
maupun akan saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setiap orang, siapapun dia, dipanggil kepada kekudusan. Atau seluruh umat manusia, umat Allah, dipanggil untuk hidup dalam kekudusan bersama Tuhan. Panggilan kekudusan menegaskan bahwa tugas seorang beriman tidak lain adalah untuk hidup kudus seperti Allah, sumber dan tujuan kekudusan. Untuk mencapai kekudusan dibutuhkan keberanian dan kemauan mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Paulus memberikan nasihat agar dalam memperjuangkan hidup kudus dalam berbagai perjuangan, hendaklah hidup kita menjadi model dengan segala rutinitas yang kita jalani, merupakan sarana untuk mencapai kekudusan itu. Mengapa demikian? Karena Allah menghendaki dan memanggil kita untuk hidup kudus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi menegaskan bahwa hidup kudus dimulai dan dinyatakan dalam ritme kehidupan harian. Kesiapsiagaan dan kesetiaan menjalani hidup, mengisi hidup dengan tindakan dan perbuatan baik, jujur dan menjalin relasi akrab dengan Tuhan, dan penuh cinta bagi sama, merupakan sikap-sikap yang mengungkapkan pemaknaan hidup untuk menuju kepada kekudusan. Seringkali kita dibutakan oleh berbagai kenikmatan dan gaya hidup yang menjadi mode manusia kekinian. Tidak jarang waktu dan kesempatan berlalu begitu saja tanpa makna yang berarti. Bila demikian, kita akan sama seperti gadis-gadis yang bodoh dalam perumpamaan Injil tadi, yang membiarkan kemungkinan dan kesempatan akan kekudusan berlalu begitu saja tanpa jejak. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang dipanggil menuju kekudusan adalah orang yang berusaha untuk mati raga dalam kehidupannya. Karena itu, tiap orang yang dipanggil menuju kekudusan dan diajak untuk merenungkan bahwa tiada kekudusan tanpa mati raga. Mati raga berarti mampu menguasai diri sehingga tidak hidup menurut keinginan daging atau hawa nafsu, tetapi hidup menurut roh. Tubuh itu diciptakan baik adanya dan bisa menjadi sarana pengudusan asalkan diarahkan sesuai petunjuk roh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang bisa bermati raga adalah orang yang bisa mengatasi kemalasan, seperti yang juga kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Maka orang yang bermati raga juga adalah orang yang selalu sering waspada, berjaga-jaga dalam kehidupannya. Karakteristik inilah yang dimiliki oleh gadis-gadis bijaksana dalam Injil sebagaimana kita dengar tadi. Gadis-gadis bodoh malas membawa buli-buli berisi minyak cadangan, sementara gadis-gadis bijaksana membawanya. Gadis-gadis yang bijaksana bisa menyambut sang mempelai karena mereka bisa mengalahkan kemalasannya. Tidak enggan repot-repot menyiapkan buli-buli minyak cadangan
yang sekiranya diperlukan. Orang yang malas menjadi budak hawa nafsu, tidak berpikir panjang, dan selalu mengandalkan kekuatan sendiri dalam kehidupannya. Sementara itu, orang yang bermati raga itu bijak karena mengikuti roh, sehingga mereka pun selalu siap menyongsong tiap kesempatan untuk menjadi baik dan kudus di dalam alam. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, kita diajak untuk selalu berjuang bijaksana dalam menjalani kehidupan kita ini. Melalui tugas dan panggilan kita masing-masing, kita dipanggil dan diajak untuk hidup dalam kekudusan bersama dengan Allah. Supaya kita bisa mencapai kekudusan di dalam Allah itu, sumber kekudusan dan tujuan kekudusan kita, maka kita harus menjalani hidup kita ini sebagai orang-orang yang bijaksana. Hidup ini adalah sebuah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Maka kita jangan pernah menyanyiakan kesempatan yang masih kita miliki oleh karena belas kasih Tuhan semata-mata. Sebaliknya, setiap kesempatan yang masih diberikan oleh Tuhan kepada kita karena Ia mencintai kita, hendaklah kita isi, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk hidup menuju kekudusan di dalam Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini pada pesta Santa Monica selalu menjiwai seluruh kehidupan kita, sehingga contoh teladan Ibu Monica yang selalu berjuang puluhan tahun lamanya tiada hentinya berdoa supaya anaknya yang hidup dalam roh kedagingan pada akhirnya bertobat dan kembali hidup di dalam kekudusan dengan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang sungguh beriman. Setelah sekian waktu lamanya Monica berdoa tanpa henti-hentinya, memohon supaya anaknya kembali ke jalan kekudusan dalam Allah. Anaknya akhirnya bertobat, bahkan menjadi seorang tokoh gereja yang sangat terkenal dalam sejarahnya, yang sampai saat ini pandangan-pandangan dan ajaran-ajarannya masih kita imani di dalam persekutuan gereja Katolik yang kudus. Semoga kita pun semakin menjadi orang kudus di tengah-tengah dunia yang semakin kacau ini. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.